salah. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara, kita tentu bersyukur lagi untuk hari ini. Waktu yang terus berjalan, waktu yang terus mengantar kita, dan tak terasa kita ada di bulan yang ke-8, bulan Agustus di tahun 2026. Bulan syukur kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tahun. Dan tentu orang juga telah melewati di bulan Juli. Orang boleh berperayaan pengucapan syukur. Tetapi juga di bulan Juli suasana gembira luar biasa. DP euforia Piala Dunia kan telah berakhir. Karena itu ada macam-macam bendera yang berkibar. Istilahnya satu kampung banyak bendera dengan masing-masing DP favorit. Bukan cuma bapak-bapak, sampai ibu-ibu lagi. Ya, tahu? Favorit. Kemarin juga orang di wilayah di kegiatan latihan kepemimpinan, ibu pembapak, ternyata BPS juga memang hobi. Sehingga Jawa Pugara bukan sampai Batam, bagaimana orang juga ini mau Pugara dan orang di begitu. Jadi istilahnya satu kampung banyak negara lewat bendera yang berkibar. Tapi di bulan Agustus ini mari orang fokus kepada sang saka merah putih. Di bulan syukur kemerdekaan kita fokus ke merah putih. Iko anjuran pemerintah, pasang bendera, pasang ombul-ombul. Ikut anjuran pemerintah. Bahkan kita lihat memasuki HUT kemerdekaan kita, soal kegiatan-kegiatan yang dominan latihan-latihan, jalan dan sebagainya. Kita lihat ada bendahara dengan anak sekolah, begitu juga dengan lainnya. Jadi soal kegiatan-kegiatan yang latihan dilaksanakan dalam rangka persiapan di HUT kemerdekaan negara kita. Nah, karena itu ketika memasuki bulan Agustus ini, orang masih berhadapkan dengan pergumulan panas panjang. Orang tak tahu kapan ini berakhir. Ini kemarau ini panas ini. Nah, karena itu akibat dari panas ini muncul berbagai krisis. Pertama apa? Krisis air. Tapi teman-teman, bincang-bincang air kan cuma orang di tempat lain. Krisis air yang itu adalah orang kebutuhan. Tanpa air ya mau masak dan lain sebagainya perlu air. Kali itu saya mau bilang jangan karena gara-gara air konsum baku ambil. Gara-gara air sudah baku sarap, so baku marah. Kita mau pesan. Karena memang termasuk di pastori orang pendeta kurang baku berbagi air, bahkan kita ada tambah-tambah tiba-tiba air, tiba ambil air. Yang berikut, oleh karena panas ini ada krisis pangan. Tanaman mengalami kekeringan sehingga ya bisa juga dikatakan gagal panen, yang mengakibatkan kebutuhan pokok itu, mau dia beras, rampa-rampa,
jadi mahal. Kemarin pernah saya kita tanya, Mas, berapa di batang bawang yang sebelum 2,5, sekarang 4.000, cuma satu batang 4.000. Dia mengubah hemat yang 4.000 ini. Nah, kali itu sudah akibat dari apa yang terjadi ini. Akibatnya adalah krisis ekonomi. Nah, karena itu kalau tanaman tahunan seperti orang di sini, pala, semanggi, kelapa, ya mungkin dorang bilang mau tahan panas. Tapi mau dikatakan di sini bahwa ini bukan hal yang terjadi dan ini menjadi pergumulan, tapi juga mau dikatakan dari tanaman tahunan ini, cengkeh, kelapa, kopra, di tengah kehidupan situasi saat ini. Sekali lagi saya mau katakan seperti pemerintah yang ingatkan, jangan tolong sebakar-bakar. Bapak-bapak kalau kegorong dan cuma isbaroko putih, saya mati dulu. Yang mengakibatkan apa? Kebakaran. Dan pasti itu dari dampak apa? Mengalami kerugian. Tolong selama datang itu pada akhirnya menghasilkan akibatnya orang kerugian. Nah, kali itu di tengah situasi ini sayangnya ada cuma yang cari gampang. Nah, enggak, ada yang cuma cari gampang. Ini nyata. Bukan mencari tapi mencuri. So pasti kita jadi dengan pengumuman. Dia dikasih pengumuman. Siapa yang nak ambil kelapa, siapa yang nak ambil gunung yang satu ini kasih pulang. Kan ada yang bilang sampai kan sulit doi, gak gampang deh. Dan saya mau bilang mudah-mudahan tidak ada pertolongan jemaat kuning, Ebony Selatu, mudah-mudahan ada. Kita mau bilang mudah-mudahan ada. Karena itu saya mau sampaikan, diharapkan bagaimanapun kesibukan hidup kita, orang tetap taat setia kepada Tuhan. Itu yang kita mau bilang. Ya. Biar cuma situasi kondisi seperti ini, orang tetap taat setia kepada Tuhan. Mulai pas apa, mau bergantung pas apa, cuma patokan, cuma patokan, nggak ada lain. Memang orang akui, orang percaya. Orang tidak pernah luput dari berbagai tantangan, dari berbagai pergumulan. Jadi saya mau bilang jangan dengan itu pergumulan tantangan kalau sampai orang iman kita menjadi lemah. Jangan iman kita menjadi lemah. Orang melanggar akan perintah Tuhan. 10 hukum bilang apa? Salah satu apa? Jangan mencuri. Pembacaan minggu lalu 10 hukum Tuhan bilang apa? Jangan berzina. Pembacaan minggu lalu. Kali itu saudara teruslah berusaha di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan inginkan. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah kasih dia buat orang di tengah situasi kondisi seperti ini, bahkan pergumulan tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Kali itu mari kita periksa kembali bagian bacaan ini, bahwa Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Karena Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Karena itu ketika Nabi Yeremia menuliskan kitab ini, bangsa Israel berada dalam pembuangan, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Kehidupan mereka seharusnya taat dan setia kepada Tuhan.
berganti dengan apa? Dengan pemberontakan penyembahan hanya kepada berhala, bukan lagi kepada Dia. Apa akibatnya? Tuhan menghukum mereka supaya mereka bertobat. Bacaan kita minggu yang lalu, apa Tuhan bilang pada perempuan? Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Berarti ada pertobatan. Pertobatan. Nah itu kembali, mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan kebebasan, kehilangan sukacita. Mereka hidup di bawah tekanan bangsa lain. Namun di tengah penghukuman, Allah tidak pernah sekali, tidak pernah kasih tinggal pada orang sebagai umatnya. Karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah berfirman bahwa Ia akan memulihkan keadaan Israel. Karena itu bacaan ini dibuka dengan sebuah janji yang indah bahwa Tuhan Allah akan menjadi Allah bagi segala kaum keluarga Israel. Dan mereka akan tetap menjadi umat Tuhan, bahwa Tuhan masih mengasihi mereka, masih menganggap bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Ini luar biasa. Karena itu Tuhan berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan ini alasannya, sekalipun Israel berkali-kali berpaling dari Tuhan, tapi masih diberi kesempatan untuk bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka, apa yang mereka alami. Tuhan masih mengasihi dengan kasih yang kekal, kasih yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti, serta tetap ada terus-menerus dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah tetap mengingat perjanjiannya, seperti perjanjian kepada Abraham, bahwa bangsa Israel akan tetap menjadi umatnya dan Ia adalah Allah mereka. Seperti yang nyata kasih Tuhan ketika mereka ada dalam pengembaraan di padang gurun, kasih setia Tuhan itu menyertai kehidupan perjalanan mereka. Jadi Allah tidak pernah melupakan umatnya, dan Ia berjanji Israel akan kembali mengalami sukacita. Mereka akan bergembira, dan mereka akan kembali mengolah, menikmati hasil pertanian dan peternakan. Ini luar biasa. Sukacita, kegembiraan, menikmati apa yang mereka kelola itu. Dan apa yang dikatakan Tuhan, Dia memberikan tanah yang subur. Pemulihan Israel berlaku secara menyeluruh untuk semua orang. Karena itu inilah tanda bahwa Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal bukan untuk umat Israel, tetapi juga berlaku bagi kita semua, bagi orang semua di jemaat Ebenezer Lampung. Karena itu dari bacaan ini dapat disimpulkan bahwa cara Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal adalah pertama, kasih yang memulihkan hubungan. Ketika kita ketahui bersama bahwa dosa membawa dampak yang merusak hubungan manusia dengan Allah sejak masa penciptaan, tetapi Allah selalu dekat kepada umatnya. Dia mengasihi umatnya. Dan ketika umat manusia jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi. Mungkin dalam pandangan sesama manusia itu sudah rusak, sudah gagal, mau dikatakan tidak berharga lagi, tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Kalau saya katakan Tuhan tidak pernah membuang kita, Dia mengangkat kita dari berbagai lumpur dosa. Dan lewat karya selamatnya Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita. Karena itu kita dituntut untuk ada apa? Pertobatan.
hubungan yang bersih. Tuhan menginginkan pertobatan, jangan bikin ulang. Seperti yang kita khotbah mulai esok-esok jangan bikin ulang. Mulai dari sekarang Tuhan bilang bukan esok, sama juga dengan ini. Sekarang pertobatan bukan nanti esok berikut, enggak. Dari sekarang. Yang kedua, cara Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yaitu memberi dengan sukacita. Sebagaimana Tuhan tidak membiarkan umat Israel terus-menerus menatap dalam berbagai keterpurukan, kita juga demikian. Mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang seolah-olah kita berada dalam padang gurun yang tandus. Berada di padang gurun yang tandus di mana kita hidup. Kita semuanya ada dalam suatu penderitaan, kita ada dalam pergumulan. Apakah itu pergumulan dalam kehidupan keluarga kita, pergumulan dalam rumah tangga kita, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan sesama, mungkin masalah bapak ipar, bapak tetangga di tempat di mana kita kerja, bahkan juga mungkin pergumulan sakit dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya ini terpuruk, lemah dan kadang-kala putus asa, mungkin kecewa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sekali lagi tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan setia, bahkan Dia menunggu kita, membawa kita pada situasi atau dalam suasana yang penuh dengan sukacita, seperti umat Israel. Tuhan siap membangun, Dia siap memulihkan kita, asalkan kita cari Tuhan. Bapak selalu bilang, bergantung pada Tuhan, cari pada Tuhan. Amos bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mau cari apa? Cuma cari pada Tuhan. Bukan cuma dalam persekutuan beribadah seperti hari ini, enggak, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana. Cari Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, cara Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yaitu kasih yang memelihara. Di tengah dunia yang gersang dan penuh dengan kekhawatiran ini, ketika kecemasan, ketika krisis melanda, mari kita arahkan pandangan dengan penuh iman kepada janji kepada Tuhan bahwa Dia sanggup akan memelihara memulihkan kita, asalkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Lakukan firman ini dalam hidup kita, sekalipun banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati di perjalanan hidup kita. Amin.